membahas tentang yang namanya syirik. Syirik itu kalau ditulis dalam bahasa Arab pakai shin yang gede itu ya. Ada sa, terus sa lagi ada titiknya 3 ya, sya. Syirik. Kalau syirik biasa pakai shin kecil itu syirik itu artinya iri, dengki, tapi bukan syirik itu. Syirik artinya adalah menyekutukan. Menyekutukan. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa dan kita perlu pahami dulu. Karena ini adalah sebuah hal yang sepertinya sepele, tapi banyak orang yang ternyata tidak memahami bahwa ini bahaya. Ada sebuah cerita di sebuah kitab ya. Si ulama ini punya murid, dia sering menjelaskan tentang tauhid. Tauhid itu lawannya syirik. Bagaimana ibadah itu hanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu selalu dibahas, diingatkan terus-menerus. Muridnya bertanya, "Lu kenapa itu dibahas terus gitu? Kenapa dibahas terus? Kan saya udah paham." Nah, kemudian si guru ini mencoba untuk mengetes ya. Mencoba untuk mengetesnya simpel. Kemudian ada satu peristiwa di daerah situ terjadi perzinahan, ya, kumpul kebo, ya. Kemudian masyarakat ini ribut, digerebek, ramai lah. Seorangnya dihukum. Nah, kemudian ternyata di desa itu ada juga orang yang kebetulan itu membuat sesajen, taruh di sebuah tanaman pohon yang gede, taruh di situ. Dan ternyata masyarakat membiarkan saja. Tidak ditegur, tidak diapa, tapi ketika ada orang berzina digerebek. Kemudian si ulama ini, guru ini ngumpulin muridnya. Kamu tahu peristiwa itu? Ya. Terus kenapa ada perzinahan digerebek sementara ada orang melakukan kesyirikan dibiarkan? Itu masalah nggak menurut kalian? Ya, orang-orang yang ngaji itu mengatakan ya selama ini kita begitu. Ini cara pandang yang harusnya coba kita perbaiki. Orang melakukan perzinahan itu dosa besar. Ya, dan harus ditegur, diluruskan. Tapi orang yang syirik jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang yang berzina. Orang yang syirik tadi, kalau dia tidak tobat selama hidupnya, meninggal, tidak akan masuk surga. Orang yang berzina ini tadi, kalau dia itu tidak bertobat, dia iman, tidak bertobat, disiksa di neraka, nanti dimasukkan ke surga. Lebih baik mana? Masih lebih baik orang berzina. Bukan berarti saya mengatakan silakan berzina, bukan. Tapi kita harus pahami, jenis ini, orang yang melakukan kesyirikan itu jauh lebih besar dosanya. Saya akan coba bacakan sebuah hadis ya. Sebuah hadis dan nanti juga ayat Quran. Pertama saya bacakan ayat Quran dulu. Surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafir, berarti keluar dari Islam, keluar dari agama Allah. Orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang menyatakan Isa putra Maryam sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, maka disebutkan di sini. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Tuhanku dan Tuhan kalian.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Allah yang punya surga mengatakan orang yang menyekutukan Allah pasti diharamkan masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Ini satu nih. Ya, satu hal yang perlu kita pahami, orang yang menyekutukan Allah, Allah yang punya surga, Allah yang menciptakan kita, Allah menyatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka. Haram masuk surga. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang dosa lain selain syirik, ada sebuah hadis. Ya, hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan hadisnya biar nanti kita memahami terkait dengan syirik ini. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa ja'utani ghafartu lak ala ma kana fika wa la uballi. Ya ibna Adam, lau balahta dunubaka anan nas samai summa astaghfarni ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka labtatani bi qurbalil arti khotoya summa lakini la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qubaiha maghfirah. Rawahul Tirmidzi. Mari kita perhatikan Bapak-bapak. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, wahai anak Adam. Anak Adam siapa? Kita, manusia, keturunan Nabi Adam. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, pasti aku mengampunimu atas segala apa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku berikan ampunan untukmu dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, sungguh aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala yang punya surga, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, menyampaikan, seandainya kalian datang dengan dosa sepenuh bumi, minta ampun kepadaku, yang penting tidak menyekutukan aku, solusinya apa? Diampuni. Diampuni. Maka dulu sahabat Nabi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, ya, walaupun dia mencuri, diampuni oleh Allah. Walaupun dia berbuat zina, ya. Ini bukan berarti hadis ini menyatakan boleh melakukan itu, bukan. Ya. Tetapi kita harus pahami, ya, saya akan pernah sampaikan, ada orang yang masuk surga nanti di akhirat itu, ada orang yang masuk surga tanpa dihisap, ada, langsung masuk surga. Ada orang masuk neraka tanpa dihisap juga ada, langsung masuk neraka. Ini orang-orang kafir, yang nggak perlu dihisap lagi, namanya dia nggak percaya kepada Allah. Orang-orang ateis langsung masuk neraka. Ada orang Islam. Nah, ini yang dihisap ini orang Islam, Pak. Jadi kalau kita mengaku mukmin nanti akan dihisap. Ada yang hisapnya gampang, tanyain sedikit, oh ya udah. Jadi kalau ibarat mau masuk perguruan tinggi, mau kuliah ditanyain, dari lulusan mana dulu? Oh, sekolahnya gimana? Dari mana asalnya? Oh ya udah, masuk. Ada yang nggak perlu diperiksa ini. Oh ya, silakan masuk, udah langsung gitu. Tapi ada yang ditanya detail, tanyain sampai lama, dites gitu. Tapi masuk juga, masuk. Ada yang ditanyain dulu, wah kamu belum bisa masuk, kamu sana dulu, ikut sebelah sana dulu. Nah, masuk neraka dulu ada. Ada yang masuk neraka dulu. Nah, sekarang pilihan kan kepada kita. Ya, Bapak-bapak, tinggal pilih. Saya ingin masuk surga tanpa hisab
atau masuk surga dengan hisab yang ringan, ditanya tapi nggak perlu mampir ke neraka. Pilihan ada pada kita semua masing-masing. Atau mau mampir ke neraka dulu, kan begitu. Pilihan silahkan, tinggal pilih. Tapi perlu perjuangan masing-masing, kan gitu tak? Kalau saya pengen masuk surga tanpa hisab, saya pengen masuk surga dengan nilai yang oke, langsung masuk, ya sekarang ini waktunya. Nah, kita pelajari, berarti jalan satu-satunya supaya saya masuk surga adalah jangan syirik. Itu dulu, satu, saya jangan syirik. Kalau sampai berbuat dosa, ya pokoknya jangan syirik. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya. Nah, nanti kita pelajari. Karena bisa jadi ketidaktahuan akhirnya kita terjerumus dalam kesyirikan. Nah, dosa syirik ini selain itu memang membuat seseorang itu jelas akan masuk neraka. Yang berikutnya saya sampaikan sebuah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itu surat Az-Zumar 65. Yang kedua, Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, dan dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba Allah. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, ini tadi perlu kita pahami Bapak-bapak semuanya. Begitu kita menyekutukan Allah, kita beribadah apapun itu hilang, tidak dianggap. Jadi kalau saya gambarkan, ibarat kita itu mau ke akhirat, kita itu mau perjalanan jauh, ngumpulin uang saku, ternyata uang saku itu habis buat bayar denda. Nggak bisa, karena kita nggak punya tiket melakukan pelanggaran, nggak bisa. Kalau dosa yang lain masih bisa diampuni oleh Allah. Ya, tadi saya sampaikan di dalam hadis yang saya sampaikan di awal. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang syirik. Ya. Syirik itu ada dua hal. Ya. Para ulama membagi dua. Dua ini, yang satu mengeluarkan pelakunya dari Islam, jadi langsung masuk ke dalam neraka, yang tadi disebutkan dalam firman Allah tadi. Yang kedua, pelakunya hanya dianggap melakukan dosa besar, dan itu akan dihukum oleh Allah di akhirat. Karena dosa selain syirik itu, Pak, itu nanti akan bisa diampuni. Ya, saya bacakan ayatnya, nanti kita akan coba bahas maksudnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Menyekutukan Allah dengan menyatukan sesuatu dengan Allah. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi maksudnya gini, Pak. Ketika seseorang itu berbuat syirik di dunia, dia taubat kepada Allah, maka itu diampuni oleh Allah. Kok bisa, Pak? Iya, dulu sahabat Nabi itu banyak yang syirik, Pak. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah
patung, ada nyembah roti. Umar bin Khattab itu dulu nyembah roti. Kok bisa? Ya dulu ada sebuah asar sahabat, Umar bin Khattab cerita, saya kalau ingat zaman dulu pengen ketahui. Saya bikin tepung, saya bikin bentuk patung, karena saya nggak punya patung, saya bikin patung, saya sembah. Habis saya sembah, saya makan. Saya bikin kok, saya bodoh bener. Umar bin Khattab ngomong begitu sendiri. Berarti dia pernah syirik. Tapi dia bertobat, diampuni Allah. Jadi dosa syirik itu, selama kita masih hidup, tobat diampuni. Nah, ayat ini, surat An-Nisa ayat 116, ya. Ketika orang yang melakukan syirik, baik syirik itu yang besar, mengeluarkan dia dari Islam, atau syirik kecil, itu pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti disiksa. Tapi dosa selain syirik, ada orang berbuat dosa tapi nggak sempat tobat. Ada Pak ya? Nah, Allah menyebutkan di dalam Quran, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang katakanlah dosanya besar-besar gitu ya. Apakah itu berzina, minum khamr, berjudi, kalau memang Allah menghendaki nggak disiksa, nggak apa-apa, itu nggak hanya Allah. Jadi itu masih bisa nanti di akhirat itu orang ini udah kamu saya ampuni. Bisa, dan itu kehendaknya Allah. Dan kita tidak tahu siapa yang akan diampuni, siapa yang tidak. Itu haknya Allah. Tapi kalau syirik pasti disiksa. Hanya bedanya kalau syirik itu adalah syirik yang besar, menyekutukan Allah benar-benar, nanti saya akan jelaskan syirik besar itu apa saja, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, masuk neraka selamanya. Tapi kalau syirik kecil, dia hanya disiksa oleh Allah di neraka, tidak akan diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, bisa diampuni. Tapi kalau sudah mati ya, saya bicara sudah mati. Tapi kalau masih di dunia ini, kita masih hidup begini, melakukan syirik terus tobat pada Allah, diampuni. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, belum bertobat, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa selain syirik bisa diampuni oleh Allah. Loh kok bisa, Pak? Ya, bisa jadi gini, Pak. Kita meninggal, kita punya anak. Anak kita doain terus, ya Allah, ampuni dosa bapak saya, ya Allah. Selama itu bukan dosa syirik, bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik nggak bisa, Pak. Kalau sudah mati nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Dosa syirik itu hanya bisa diampuni ketika hidup pelakunya tobat. Nanti kadang-kadang kan kita sebagai orang muslim sholat Jumat, khotibnya berdoa kan, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Gitu ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim. Kalau kita berbuat dosa selain syirik, insya Allah kalau Allah berkehendak diampuni, Pak. Jadi jadi orang muslim itu enak, Pak, sebetulnya. Enak. Kita makanya harus bersyukur, Pak, punya iman nih. Beriman kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah. Tapi yang perlu kita jaga tadi apa? Jangan syirik. Jangan sampai syirik. Karena kalau syirik, bahkan yang namanya Nabi, ya, tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, itu bapaknya juga syirik. Berdoa minta ampun agar diampuni bapaknya, ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Kamu jangan mintakan ampun bapak. Ya Allah, ini bapak saya. Iya, itu cuma ini saja. Bukan. Nah, mereka itu bukan siapa-siapa, karena sudah terpisah akidahnya. Jadi kalau sudah musyrik, syirik, terus kemudian kok meninggal, ya sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih muslim, tidak syirik, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, sekarang kita akan bahas. Ya. Kita coba tanya diri kita masing-masing. Ini dosa syirik ini harus kita hindari. Mudah-mudahan kita tidak melakukan. Yang syirik besar terutama, karena ini mengeluarkan kita dari muslim, dari Islam. Walaupun kita tetap sholat, tetap ini tuh nggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam hal rububiyah, ya. Dalam istilah ini rububiyah, hal ketuhanan. Jadi maksudnya apa? Jadi kita itu harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakan. Ini iman itu harus ada. Dan yang menciptakan adalah Allah. Tidak mungkin ini ada dengan sendirinya.
Jadi yang pertama terkait dengan itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu tidak diciptakan, itu ada dulu dari monyet, monyet berubah jadi manusia. Ya misalnya teori begitu ya. Itu nggak benar, Pak. Dijelas di Quran Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama. Berarti dulunya tidak ada manusia itu, diciptakan oleh Allah. Nah, kita harus yakin itu yang menciptakan Allah. Bumi diciptakan oleh Allah. Terkait dengan rububiyah yang kedua adalah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudorot hanya Allah. Nah, ini banyak orang yang akidahnya goyang, Pak, di masalah ini. Jadi kalau ibarat tadi saya ibaratkan tanaman itu kena angin ini goyang udah, nggak kuat bisa ambruk. Coba kita lihat ya, banyak orang yang percaya sial dan tidak sial itu dia tidak berpikir ini karena Allah, bukan, tapi dia berpikir karena apa? Karena ada yang lain, Pak. Ada orang yang melihat kalau ada gagak pergi ke sini, wah, ini sebentar lagi ada orang meninggal. Ada cecak jatuh ke tangan, wah, sebentar lagi saudara saya meninggal. Apa hubungannya cecak jatuh sama orang meninggal? Memang cecaknya tahu. Ya, cecak jatuh ke tangan kita ini, wah, bapak saya sebentar lagi meninggal. Nah, apa urusannya? Cecak mana tahu orang lain mau mati, mau meninggal? Enggak tahu, Pak. Nabrak kucing khawatir. Ada di hotel-hotel tuh angka 13. Wah, orang kalau angka 13 sial loh ya. Angka 4 dihindari, nanti sial nih. Itu menunjukkan akidahnya belum benar. Kalau itu bukan orang Islam, Pak, saya nggak akan bicara, Pak, sudah. Bukan Muslim ya sudah, namanya bukan Islam. Ketika kita mengaku Islam, terus dibilangin, awas loh, itu kamu kok pakai angka 13 bahaya itu. Apa urusannya 13 sial dan tidak sial? Nggak ada hubungannya, Pak. Ada lagi yang nanti kalau di bulan Suro, tahu bulan Suro, Muharram, jangan nikah loh, nggak boleh, bahaya loh. Apa urusannya? Nggak ada, Pak. Nah, orang masih begitu kan? Makanya ini hati-hati. Kita harus yakin bahwa yang memberikan ini manfaat, memberikan ini musibah adalah Allah. Nggak usah mikir apa-apa. Kalau memang, waduh, saya khawatir begini, minta kepada Allah, ya Allah, saya mau begini ya Allah. Bantu hamba ya Allah, bisa berjalan lancar ya Allah, begitu. Nah, kan masih banyak yang begini kan, meyakini bahwa nanti kalau bangun rumah harus begini, nanti bakal sial, kalau nggak ngadep sana bakal begini. Dari mana itu? Kalau bicara tentang kesehatan boleh, Pak. Ya itu boleh. Misalnya nih matahari dari sana. Saya kalau bangun rumah pintunya di sini, ini kena matahari. Kalau ini saya tutup, berarti rumah saya nggak kena matahari. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan masalah sial dan tidak sial. Itu kan ilmu yang bisa dijelaskan. Ya. Tapi kalau bicaranya ini kalau ngadep sini, feng shui-nya itu lah, kalau bahasa feng shui. Itu nanti bakal bermasalah. Saya masih sering mendengar gitu, Pak. Dan yang saya sayangkan yang begitu itu orang Islam. Orang Islam. Kalau orang bukan Islam, saya enggak ini. Nah, dia bukan Islam, yang nggak percaya, ya sudah. Namanya nggak percaya kan. Yang saya sayangkan itu orang Islam, tapi tidak menjalankan ajaran Islam, kan gitu loh. Jadi tugas kita itu harus yakin, yang pertama ini, bicara tentang kehidupan, berdoa, minta tolong, khawatir, dan sebagainya itu hanya kepada Allah. Sudah. Jadi jangan kepada siapapun. Sial dan tidak. Ini hujan ini yang menurunkan Allah. Jangan percaya ada orang datang bawa begini. Hujan nggak hujan begini. Itu ting ting ting. Apa lagi? Orang yang mengaku orang pinter. Sebetulnya nggak pinter, Pak. Cuma masalahnya orang yang mau bilang dia orang pinter aja yang mengatakan itu. Orang yang ngaku begitu, tahu nggak dia mati kapan? Habis ngomong besoknya mati ada. Itu kemarin saya lihat ada orang yang katanya orang pinter. Dia ngomong besoknya mati. Kalau dia pinter harusnya tahu besok mati. Nggak tahu.
Nah, jadi bicara pertama adalah masalah rububiyah, hak ketuhanan, yang bisa menciptakan, yang bisa memberikan mudorot, yang bisa memberikan keberuntungan hanya Allah. Saya kaya karena Allah, saya pinter karena Allah, saya bisa begini karena Allah. Gitu. Jangan berpikir karena apa. Saya bisa ini karena pakai cincin, pakai dulu ya, orang Indonesia kalau ke Mekah haji itu kalau muterin Ka'bah, kain Ka'bah itu dipotong, Pak. Dulu, Pak. Ini ceritanya loh, saya sih nggak tahu, tapi ceritanya katanya begitu. Kenapa Ka'bah itu kainnya ditarik ke atas, Pak? Dulu itu sampai bawah, Pak. Jadi kalau orang muter itu kainnya bisa dipegang. Tapi kalau sekarang nggak bisa, kainnya ditarik ke atas. Jadi kelihatan, jadi kainnya nggak bisa dipegang. Karena banyak orang-orang Indonesia, dibilangnya orang Indonesia, Pak. Itu datang, kainnya dipotong. Masukin dompet, wajib. Nih, dari Mekah. Padahal itu kain biasa, Pak. Kain, Pak. Yang bisa memberikan itu adalah Allah, jangan percaya sama itu. Umar bin Khattab menyatakan ketika dia mengelilingi Ka'bah, tawaf, dia mengatakan ke Hajar Aswad, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mau nyium kamu. Kamu itu cuma batu biasa. Gitu, itu akidah yang benar begitu. Yang bisa memberikan ini adalah Allah, bukan kamu, bukan. Jadi kita jangan berpikir batu ini, enggak, batu itu enggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Itu Umar bin Khattab benar udah ngasih contoh begitu. Saya melakukan ini muteri Ka'bah 7 kali, terus datang nyium Hajar Aswad karena saya lihat Rasulullah ngasih contoh gitu. Kalau tidak, saya tidak akan melakukan itu. Kamu cuma batu biasa. Tuh, itu. Jadi jangan berpikir ini hebat batunya, enggak. Ada orang non-muslim yang pernah menanyakan kepada orang muslim ditanya dia nggak tahu, terus nanya ke saya. Jadi dibilang Islam itu katanya kan nggak syirik, nggak menyekutukan Allah. Tapi kenapa orang Islam nyembah batu juga? Digituin. Teman saya digituin. Nyembah batu apa? Lah itu Ka'bah kamu sembah, itu kan batu. Kenapa kamu sembah? Katanya hanya menyembah Allah, nggak syirik. Kamu nyembah batu buktinya. Teman saya digitukan. Terus nanya ke saya, Pak, saya kok ditanya gitu gimana? Perlu saya jelaskan atau orangnya dipanggil sekalian? Saya bilang, orang Islam itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyembah Allah. Nah, kenapa harus menghadap Ka'bah? Ini perintah Allah. Ini ayatnya. Saya tunjukin ayat ini loh. Nih suruh menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau Allah perintahkan di situ suruh ngadep ke Masjid Aqsa, kita akan ngadep ke Masjid Aqsa. Cuman perintahnya ngadep ke Ka'bah, ya ke Ka'bah sudah. Sekarang pertanyaan saya, kamu orang non-muslim, mana perintahnya kamu nyembah Yesus? Saya tanya gitu. Tunjukkan kitabnya. Mana? Nggak bisa, Pak. Nah, berarti siapa yang nyuruh? Padahal di kitabnya dia suruh menyembah Tuhan, Rob. Tadi yang Nabi Isa kan mengatakan begitu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa itu memerintahkan suruh nyembah Allah, bukan nyembah dirinya, bukan. Tapi kenyataannya orang-orang menyembah dia. Nah, kalau kita sebagai orang muslim menghadap Ka'bah itu bukan nyembah Ka'bah, Pak. Nyembah Allah, tapi ketika menghadap Ka'bah itu diperintahkan. Sama ketika, saya kasih contoh, Pak ya. Kalau Anda baca dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada siapa? Nabi Adam. Pertanyaan saya, ketika semuanya malaikat sujud, apakah malaikat itu syirik kepada Allah? Bukan, karena diperintah oleh Allah. Sekarang tuh ada orang yang pintar ngomong gini, Pak, ini orang keturunan iblis, setan tuh ngomongnya gini, sebetulnya iblis itu dulu baik loh. Dia diperintah oleh Allah untuk menyembah manusia, dia nggak mau. Karena dia tidak mau menyekutukan Allah. Jadi dia tolak, dia nggak mau sujud pada Adam. Jadi dia bagus sebetulnya. Coba ngomongnya gitu, dibalik gitu. Diputar balik tuh. Kalau orangnya yang kita nggak punya ilmu, bingung, Pak, begitu. Oh iya ya, benar juga. Dia tuh tujuannya baik. Disuruh nyembah Adam, manusia, iblis nggak mau. Harusnya nyembahnya pada Allah. Berarti kan bagus iblis. Coba. Anda begitu kan bingung kan? Bingung masih. Nah, cuman kita itu harus melihat bahwa
kita itu diciptakan oleh Allah. Allah perintahkan apapun saya jalankan, itu saja intinya. Allah perintahkan saya suruh ibadah menghadap ke sana, ikut. Menghadap ke barat, ikut. Ke timur, ikut. Nah, di Quran itu diperintahkan menghadap Baitullah, yaitu Ka'bah. Ya sudah, saya ikut. Dulunya kan sebelum menghadap Ka'bah, kan menghadapnya ke kemana? Masjidil Aqsa dulu itu. Jadi kiblatnya orang-orang Yahudi, Nasrani itu Masjidil Aqsa. Islam itu sebelum ke Ka'bah itu menghadapnya Masjidil Aqsa sebelumnya. Tapi kemudian di dalam Quran diperintahkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah, maka berubah kiblatnya. Jadi kita itu menghadap Ka'bah bukan karena inisiatif sendiri, pengen nyembah itu, bukan karena ini perintah Allah. Nah, gitu ya. Jadi kita harus pahami, bedakan, karena ini banyak subhat-subhat, hal-hal yang meragukan. Nah, itu tadi yang pertama adalah terkait dengan rububiyah. Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan merasa tidak yakin, pokoknya apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Nggak usah takut dengan apapun. Ini sial nih, lewat ini bahaya nih, udah. Kita perbaiki imannya. Yang kedua adalah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Jadi ketika kita itu ibadah, hanya yakin kepada Allah. Ibadah itu ditujukan untuk Allah. Sholat, yakin saya itu menyembah Allah. Berdoa, minta kepada Allah. Kan itu ibadah. Menyembelih itu kan ibadah. Ini hanya untuk Allah. Nah itu seperti itu. Kalau ada niat-niat lain selain itu, maka itu syirik. Ada orang nyembelih kebo, kepalanya mau dipakai, mau ditanam di ujung situ, supaya penunggu-penunggu ini tidak marah. Gitu. Nah ini syirik, Pak. Saya pernah diundang acara begitu, Pak. Terus saya pernah diundang. Diundang, suruh ngisi, suruh baca doa. Wah. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Malah orangnya tak kasih tahu kayak gitu syirik. Jangan kamu lakukan. Kalau suruh nyembelih kebo, ya terus dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat, nggak apa-apa, malah bagus, dapat pahala ibadah. Tapi kepalanya dipendem, tujuannya apa itu? Sekarang kan dilihat tuh, ya kalau Bapak lihat di TV, banyak orang-orang Islam, ya terutama di daerah Jawa Tengah ya, masih melakukan hal-hal seperti ini, kesirikan-kesirikan seperti ini. Habis panen, terus bikin kumpulan pemakanan dikumpulin, terus dibawa dilarung ke laut, kirim. Istilahnya acara apalah bebas desa atau apa namanya. Saya cuma lihat di TV, Masya Allah. Ini kok masih banyak yang begini. Yang saya sayangkan itu mereka tuh pakai pecis, Pak. Pakai kerudung, Pak. Sarungan, Pak. Ustadz itu berdoa, ya Allah. Waduh. Ya. Jadi ini syirik jenis yang kedua, ibadahnya ditujukan kepada selain Allah. Jadi yang pertama tadi kan merasa bahwa ada yang bisa menciptakan, bisa membuat, bisa mengatur selain Allah. Yang berikutnya adalah terkait dengan nama-nama yang memang hak milik Allah. Jadi kalau bahasa ini namanya asma wa sifat. Jadi Allah punya nama dan punya sifat. Jadi kalau nama Allah itu disebutkan, biasanya sifatnya juga begitu. Kalau manusia ini kan beda ya. Kalau manusia itu beri nama, tapi belum tentu sifatnya begitu. Misalnya, orang namanya Soleh gitu. Belum tentu orangnya soleh. Belum tentu. Betul kan? Belum tentu. Namanya Sobirin, orang yang sabar. Belum tentu orangnya sabar loh, Pak. Tapi itu doa dari bapak ibunya memberi nama anak ini, kamu saya kasih nama Sobirin. Biar nanti jadi orang yang sabar. Saya kasih nama Syakirin, biar jadi orang yang bersyukur. Anak pertama kasih nama Soleh, biar nanti anak yang soleh. Anak kedua Solhani, anak kedua yang soleh. Begitu. Itu nggak apa-apa doa. Tapi belum tentu orangnya jadi seperti itu. Tapi kalau Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sifat Allah seperti itu. Itu bedanya. Ya. Nah, kalau yang dimaksud kesyirikan di dalam sifat asma wa sifat ini adalah menganggap ada orang makhluk memiliki sifat-sifat seperti
Allah. Nah ini yang nggak boleh. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Dan kita tidak boleh memberikan nama-nama benda, makhluk dengan nama Allah. Ya, Bapak-Bapak ya. Jadi misalnya Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Jadi jangan memberikan nama benda, makhluk dengan nama Ar-Rahman. Kalau mau masjid dikasih nama itu sebut Baitur Rahman, itu boleh. Punya anak Abdul Rahman, nah, tambah depannya Abdul Rahman, hambanya Allah yang Maha. Jadi gitu. Jangan punya nama anak kasih Ar-Rahman. Jangan. Ar-Rahman itu namanya Allah. Ar-Razak, memberi rezeki itu nama Allah. Kalau punya anak mau kasih nama depannya Abdul Razak, hambanya Allah yang memberi rezeki. Nah, gitu. Itu boleh. Ya, jadi kalau Anda kasih nama menggunakan nama Allah, Anda sudah masuk kategori menyekutukan makhluk dengan Allah. Ini hati-hati. Nah, ini tiga hal ini adalah syirik yang besar. Pelakunya bisa dihukumi keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, tadi dikatakan oleh Allah, orang ini haram masuk surga. Tadi dalam ayat tadi disebutkan kafir, orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Karena Isa putra Maryam itu adalah nabi, Rasulullah, utusan Allah. Namanya Isa putra Maryam. Ini satu-satunya orang yang dinisbatkan kepada ibunya. Satu-satunya orang di dunia ini yang lahir tanpa bapak. Bapak-bapak jangan ngomong, Pak, di sini juga banyak orang lahir nggak punya bapak. Bukan dia punya bapak, cuma bapaknya nggak ngakuin aja. Habis hamilnya tinggal pergi. Kalau Nabi Isa itu benar-benar nggak ada bapaknya, benar nggak ada. Maryam itu benar-benar tidak pernah disentuh laki-laki, tapi hamil gitu. Kok bisa? Bisa. Ya kalau kita sih nggak mikir nggak bisa. Kalau menurut teori kita nggak bisa, tapi bagi Allah bisa. Dan Allah tunjukkan bahwa inilah kekuasaan Allah. Dan Allah sebutkan dalam Quran. Lebih aneh lagi, menciptakan Nabi Adam. Allah sebutkan begitu. Nabi Isa lebih mudah. Lebih susah Nabi Adam. Nggak ada bapak, nggak ada maknya. Lahir ada, tahu-tahu. Lebih susah begitu kan? Dibandingkan ini maknya ada. Oh, gitu. Jadi orang-orang yang memuliakan Isa putra Maryam karena dianggap tidak punya bapak ini luar biasa, dianggap Tuhan, sama Allah dibantah. Lebih susah lagi membuat Nabi Adam. Harusnya Anda memuliakan Adam dibandingkan ini. Karena ini nggak punya bapak sama ibu loh, nggak ada. Menciptakan baru itu kan lebih susah. Kalau niru kan lebih gampang. Ini sudah ada contohnya begini, bikin lebih gampang. Tapi waktu pertama kali bikin, nggak ada contohnya loh Pak, coba. Susah mikir. Coba kayak kita ini semua nih. Orang sebanyak ini, bahkan sedunia Pak. Namanya sidik jari ini Pak. Tidak ada yang sama loh. Saya tuh sampai mikir, miliaran nih bisa beda. Padahal lengkung-lengkung ini beda. Mikirnya coba, saya baru mikir. Saya bikin 10 teori aja belum tentu sanggup saya. Ini cap jempol nih, set jempol nih. Jempolnya bapak-bapak seluruh dunia diginiin. Beda semua Pak, seluruh dunia loh Pak. Itu bukan hanya 10-100 orang Pak, miliaran orang Pak, beda coba. Coba mikir, saya mikir nih, Masya Allah yang menciptakan Allahu Akbar, luar biasa. Ilmu saya nggak nyampe. Coba kita bikin orang beda 5 aja, coba beda perbedaan. Belum tentu sanggup Pak, mumet Pak, malah kita Pak. Ini miliaran beda Pak. Jadi kita cap jempol nih. Nanti 10 tahun lagi orang kan tahu ini cap jempolnya bapak, bukan orang lain Pak. Kita punya anak kembar beda cap jempolnya Pak. Di jempol jejerin beda. Wah kok beda dikit tuh beda loh. Saya mikir, Masya Allah. Luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang memang harusnya kita lihat begini di tangan nih. Allah Akbar. Ya. Nah ini adalah syirik besar. Syirik yang mengakibatkan seseorang itu keluar dari Islam. Jadi kita harus paham Pak ya, semua agama yang dibawa Nabi dan Rasul, semuanya adalah namanya Islam. Jadi Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa, Musa, itu semuanya Islam Pak namanya. Islam.
Terus ada sebut Nasrani itu yang nyeleweng tuh, yang mengakui jadi anaknya Tuhan gitu kan, nyeleweng jadi Nasrani. Umpamanya Nabi Musa nyeleweng jadi Yahudi. Umpamanya Nabi Muhammad yang nyeleweng, banyak sekarang, nggak tahu namanya apa. Umpamanya Nabi Muhammad beberapa banyak yang nyeleweng sekarang. Ya. Nah makanya kita harus coba jaga jangan sampai nyeleweng. Ya. Karena Allah sudah tidak mengutus Nabi lagi, tidak mengutus Rasul lagi. Terakhir Nabi Muhammad. Tapi kalau dulu setelah Nabi Isa itu nabi-nabi banyak. Walaupun bukan Rasul. Nabi Musa setelahnya banyak nabi-nabi. Diutus untuk menjelaskan tentang agama. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah habis itu nggak ada lagi. Adanya cuma ustadz, kiai, dai yang menyampaikan kebenaran. Cuman kita harus paham ya Pak. Agama dulu yang dibawa oleh Isa Al-Masih, putra Maryam, itu dulunya benar. Ibadah hanya kepada Allah. Tapi terus mulai nyimpang. Mulai ada Trinitas, mulai ada ini, nyembah ke ibunya, terus macam-macam banyak, sempalan-sempalan. Yang harus kita pahami Pak, yang membuat ini siapa Pak? Yang membuat awalnya hanya menyembah pada Allah, terus menyembah ada Isa dijadikan anak Tuhan, dijadikan Tuhan. Tuhan ada 3, ada Bapa, ada Isa putranya, terus ada Ruh Kudus itu. Yang membuat siapa? Para rahib-rahib, pendeta-pendeta. Kalau di kita itu kiai-kiainya, Pak. Jadi kalau Islam itu bengkok, Pak, yang membengkokkan siapa? Para dai-dai. Orang awam itu cuma ikut-ikutan. Gitu? Kita ini kan cuma ikut. Ada kiai ngomong begini, ikut. Padahal ini belok ini. Aslinya itu yang dibawa Nabi, harusnya kita pelajari, oh Nabi itu ngajarinya gimana ya. Nah itu yang kita pelajari. Lihat di Quran, lihat di hadis, oh begini. Nah itu yang benar. Nanti ada yang belok, kok beda dengan sini. Wah ini mau belok nih. Jangan ikut, harus kembali ke sini lagi. Nah berarti iman kita lurus gitu. Ya kayak yang tadi saya contohkan tadi. Di Jawa ngelarung segala macam. Apakah orang-orang awam itu dengan sendirinya begitu Pak? Enggak. Diajak oleh siapa? Tokoh masyarakatnya, orang yang dianggap pintar di situ, betul kan? Jadi agama belok itu dimulai dari situ. Makanya kita coba harus hati-hati untuk perhatikan. Selama Allah menyampaikan begini di Quran, di hadis seperti ini, saya ikutin itu. Itu benar. Itu ajarannya dari Allah seperti itu. Dan kita kan semuanya punya Quran, ya kan? Tadi saya baca Quran, Bapak di Quran di rumah buka. Oh Pak Budi tadi ngomong benar nggak? Oh iya benar. Berarti yang saya sampaikan itu menyampaikan itu. Lu kok nggak ada? Nah berarti nggak benar ini. Kok beda dengan Quran? Nah gitu. Kita cara beragama harus begitu. Kalau enggak nanti belok Pak. Ya. Nah itu adalah contoh syirik-syirik besar. Nah ini sudah masuk Isya ya. Nah berikutnya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke pembahasan syirik kecil. Kalau syirik besar tadi konsekuensinya keluar dari Islam. Ketika keluar dari Islam, maka hukumannya apa? Allah sampaikan, diharamkan masuk surga, pasti masuk ke dalam neraka. Nah itu hati-hati. Ya, jadi tadi ada 3 hal, saya rangkum secara garis besar. Yang pertama adalah terkait dengan rububiyah. Jadi kita harus yakin bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, yang bisa memberikan mudarat, memberikan keberuntungan hanya Allah. Kalau sampai merasa yakin kesialan ataupun ini bukan dari Allah, itu maka termasuk kesyirikan. Yang berikutnya adalah uluhiyah, ibadah hanya kepada Allah. Kalau ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Yang berikutnya adalah bicara tentang asma wa sifat. Yang punya sifat ar-Rahman, sifat ar-Rahim, semua sifat Allah itu adalah hanya Allah. Makhluk tidak punya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ada orang yang bisa memberikan rezeki, nggak bisa. Yang hanya bisa memberikan rezeki hanya Allah. Manusia makhluk hanya melalui perantara saja. Semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dari saya terkait dengan topik ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk syirik asghar atau syirik kecil. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.